Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ovi bisa menyapa kembali untuk Anda yang sudah bergabung di YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Hari ini seperti biasa, saya sudah kehadiran Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan. Subspesialisnya adalah fertility dan juga hormon reproduksi. Dan beliau juga merupakan seorang ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo Dr. Caroline. Ini senang sekali bisa ketemu lagi dengan Dr. Caroline dan mau tanya-tanya nih Dok, kalau beberapa episode sebelumnya itu kan kita sudah membahas soal endometriosis. Nah sekarang mau ngebahas soal sisternya nih, adenomiosis ya. Dimana kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang promil endometriosis, sekarang promil untuk adenomiosis yang akan kita bahas. Nah sebagai penjelasan awal mungkin ya, apakah adenomiosis itu dan mungkin beda nggak sih dengan miom yang selama ini kita tahu? Jadi adenomiosis adalah endometriosis yang tumbuh di otot rahim. Ya, bedanya dengan miom, kalau miom batasnya jelas dengan otot-otot rahim yang sehat sekitar, jadi bisa diangkat bersih 100%. Kalau adenomiosis dia bentuknya bizar, diffuse dia, karena dia menginfiltrasi otot rahim sehat, berdifusi sehingga tidak ada batas jelas antara adenomiosis dengan otot rahim sehat. Sehingga adenomiosis itu sulit ya untuk mereseksi atau hanya angkat adenonya saja, sangat sulit. Pasti ketika berapa bulan setelah operasi pasti akan kambuh lagi. Karena tidak pernah bisa bersih kita angkat seperti miom. Oh, oke. Untuk adenomiosis nanti cek ya YouTube channel, sudah banyak tuh episode 11 ya. Ada juga yang khusus judulnya adenomiosis, bisa dilihat nanti untuk lengkapnya. Nah, biar makin tahu lagi tentang adenomiosis ya. Nah, kalau untuk macam-macam adenomiosis ada berapa macam sih, Dok? Adenomiosis itu secara USG ada 2 macam. Oke, 2. Ya, ada adenomiosis yang vokal kita bilang. Vokal itu batasnya memang nggak jelas kayak miom ya, tapi relatif lebih jelas bisa dilihat. Iya. Kemudian ada yang kedua adenomiosis yang diffuse. Diffuse itu dia tidak ada batas jelas dengan otot rahim sekitar, blur. Ya, jadi rahim itu bulging aja. Ya, ukuran rahim besar, nggak ada benjolan sama sekali, tapi besar ukurannya. Adenonya soalnya sudah merata gitu ya, masuk ke sela otot rahim. Itu 2 jenis adenomiosis, dibedakan dengan USG dengan mata seorang dokter ahli. Oke, jadi untuk mengetahui dan diagnosisnya itu memang harus ke dokter ya Dok ya? Iya, dokter ahli dan USG transvaginal atau transrektal, bukan USG dari perut ya. Oke, baik. Nah kalau untuk gejala yang dialami oleh pasiennya itu apa? Dok? Gejala adenomiosis kalau dia ukurannya masih kecil banget, 1 cm ya, itu bisa tanpa gejala sama sekali. Ya, tapi kalau udah lebih besar lagi, mulai dari mens yang banyak atau banjir dan mens yang sakit, ya itu gejala umum untuk pasien-pasien adenomiosis. Oke, tapi kenapa sih Dok adenomiosis ini juga jadi sulit hamil gitu? Padahal kalau orang awam taunya kalau menstruasi banyak itu justru subur tuh katanya. Nah, itu gitu. hoax banget ya. Hoax banget ya ternyata. Nah itu bagaimana Dok? Kenapa pasien adenomiosis itu sulit hamil? Iya. Seperti yang kita ketahui, adenomiosis ini kan endometriosis. Endometriosis itu cenderung membuat kadar radikal bebas dalam tubuh tinggi, toksik terhadap embrio, ya, merusak cadangan sel telur, merusak sel otot rahim sehat. Ya, seperti adenomiosis ini dia sangat merusak sel otot rahim sehat. Dia membuat bulging. Apalagi kalau dia sudah tumbuhnya ke arah dalam tuh, ke arah dinding dalam rahim atau yang kita sebut endometrium, ya. Jadi kalau kita USG, dinding endometrium yang mestinya lurus ini sudah melengkung ya, terdesak oleh si adenomiosis. Berarti dia sudah merusak atau mendistorsi rongga dalam rahim, sehingga embrio yang mau implan di dinding dalam rahim pun susah. Gak bisa. Iya, karena sudah diinvasi oleh si adenomiosisnya. Itu yang membuat kenapa pasien dengan adenomiosis susah, hamilnya susah. Oke, baik. Nah, kalau model adenomiosis seperti apa sih Dok yang penanganannya memang harus dengan dioperasi gitu? Iya, jadi harus diingat betul ya, operasi pada adenomiosis itu sebetulnya kalau mau tuntas itu hanya angkat rahim, baru tuntas. Jadi bisa dibayangkan ya, penyakit yang blur dengan otot rahim sekitar, mana mungkin kita hanya mengangkat dianya saja, itu nggak mungkin karena batas tidak jelas.
ya pasti akan tumbuh lagi. Ujung-ujungnya angkat rahim sebetulnya adenomiosis itu. Nah, dilemanya bagi pasien yang mau mempertahankan rahim karena dia mau hamil. Nah, Nah, jadi beberapa adenomiosis kita reseksi dulu. Reseksi itu istilah untuk mengangkat sebagian. Tentunya tidak bisa 100%. Kalau hampir 100% ya habis dong otot rahimnya. Apalagi kalau pada adenomiosis yang sudah lebih besar dari otot rahim. Patokan besar itu otot rahim normal itu sebetulnya ukuran rahim itu 7 cm. 7 cm, oke. Jadi kalau adeno 3 cm berarti udah hampir separuh otot rahim berubah jadi adeno. Adeno 8 cm berarti udah hampir semuanya berubah jadi adeno. Ya, jadi lihat ukuran adenomiosis juga sangat menentukan kita perlu mengoperasi dulu atau tidak sebelum promil. Dan apalagi kalau dia sudah mendesak dinding dalam rahim, itu juga perlu dioperasi. Karena dinding dalam rahim yang distorted, kita bilangnya udah melengkung ke sana ke sini karena pendesakan. Itu kalau bayi tabung pun kita masukin embrio, dia nggak akan implan. Ya. Nah, keputusan operasi atau kita bisa terapi penekan hormon untuk adenomiosis tentunya akan ditentukan oleh seorang dokter ahli fertility. Ya, jadi kalau untuk pasien adeno yang mau hamil, segeralah konsultasinya dengan dokter ahli fertility. Nah, keputusan bisa sangat berbeda untuk pasien satu dengan yang lain karena tergantung sekali dengan faktor-faktor lainnya. Oke, jadi adenomiosis itu bisa hilang hanya dengan diangkat, namun sebenarnya masih ada proses yang bisa dilakukan tapi tidak diangkat dulu karena memang ada program hamil yang mau dilakukan gitu, Dok. Atau iya, memang betul. Jadi kita bisa operasi reseksi atau terapi penekan hormon. Nah, ya sesuai episode 25 tuh. Baik. Nah, kalau misalnya untuk promilnya sendiri, sistemnya seperti apa sih, Dok, untuk penderita adenomiosis ini? Jadi pasien dengan adenomiosis harus segera hamil, ya karena adenomiosis sudah pasti growing. 1 cm jadi 2 cm, 2 cm jadi 3 cm, lama-lama makin besar habis rahimnya. Ya, jadi harus segera hamil. Ikutlah promil dengan seorang dokter ahli. Dokter akan menentukan tuh semuanya. Jadi promil pada adenomiosis akan dievaluasi secara keseluruhan. Perlu atau tidak dilakukan reseksi dulu sebelumnya pada adenomiosis. Atau kita bisa lakukan penekanan hormon ya sehingga adenomiosisnya agak ciut tuh. Ya. Setelah itu begitu terapi penekan hormon di stop, hormon kan balik lagi tuh aktif. Nah, saat itu timingnya tuh harus segera dikejar untuk hamil. Iya, nggak bisa nunggu lama-lama dengan program alami, nggak bisa lama-lama. Promil itu move on, alami 2 bulan 3 bulan nggak hamil, naik inseminasi. Kalau saluran telur dan sperma oke, ya inseminasi 2-3 kali gagal, move on juga naik bayi tabung. Ya karena begitu golden period terlampaui, 6 bulan biasanya golden period itu kan untuk endometriosis ya. Itu pasti udah kambuh lagi, adenomiosis udah balik lagi. Dan jika sudah kambuh harus melewati mulai dari awal lagi. Proses yang dilewati dari awal. Jadi daripada buang-buang waktu langsung gercep aja gitu ya, Dok ya? Iya, memang harus seperti itu kalau mau hamil. Nah, kalau misalnya yang menentukan keberhasilan dari program hamil pada penderita adenomiosis, itu apa aja, Dok? Yang pertama usia. Ya, itu sangat menentukan. Usia di bawah 35 atau di atas 35. Kemudian cadangan sel telur tinggal berapa? Makin banyak cadangan sel telur, berarti makin banyak dong sel telur yang bisa kita selamatkan. Bisa lewat IVF, ya, atau fertility preservation, kita bisa simpan beku dulu tuh sel telur, atau lebih bagus lagi dalam bentuk embrio. Ya, kemudian tingkat keparahan adenonya, berapa ukuran adenomiosisnya? Makin besar adenonya tentunya makin susah dong, makin rusak soalnya otot rahim sehatnya. Ya. Kemudian tingkat perlengketan, adenomiosis selalu lengket. Biasanya dengan usus-usus buangan kotoran, dengan ovarium juga, ovarium biasanya lengket tuh ke adenonya. Ya. Itu tingkat keparahan endometriosisnya juga menentukan. Ya. Kemudian faktor-faktor lainnya, faktor sperma, saluran telur, hormon-hormon si pasiennya itu juga harus dicek dulu semuanya. Jadi evaluasinya holistik, ya. Jadi kalau ditanya angka yang menentukan kehamilan itu faktor-faktor tadi bisa berbeda antara satu pasien dengan yang lainnya. Dan jangan patah semangat yang pasti ya untuk yang sedang promil adenomiosis karena memang stepnya seperti yang sudah dijelaskan sama Dokter Caroline lumayan panjang nih dan itu tergantung dari pasiennya sendiri. Jadi memang harus dibahas per orang gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Sangat individual. Baik, nah mungkin sebagai penutup Dok ada yang mau disampaikan mungkin untuk pasien yang ingin program hamil tapi juga merupakan pasien adenomiosis. Jadi pasien adeno yang ingin hamil, ya segeralah datang ke dokter ahli fertility untuk dinilai, dievaluasi, ya bagaimana
apa yang harus dilakukan dengan adenomiosisnya. Ya, tentunya adenomiosis harus ditreatment dulu. Nah, treatment seperti apa dan promil seperti apa itu akan ditentukan oleh dokter ahli bergantung pada faktor-faktor banyak tadi tuh yang sudah disebutkan. Baik. Jadi langsung saja kalau misalnya merasa keluhannya menstruasinya banyak, siapa tahu itu adalah gejala untuk adenomiosis sendiri, dan segera bisa langsung ketemu sama dokter Caroline untuk mungkin diagnosis selanjutnya. Iya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dokter Caroline untuk waktunya, dan untuk Sobat IMC yang sudah menyaksikan YouTube channelnya Rumah Sakit IMC. Masih banyak video lainnya yang menjelaskan soal reproduksi perempuan, dan untuk video-video lainnya juga bisa Anda saksikan di YouTube channel dari Dokter Caroline dan juga di Instagram Dokter Caroline yang sudah ditampilkan di layar. Baik, terima kasih banyak Dokter Caroline, dan sampai berjumpa di episode berikutnya.